Majalah Bobo, edisi 6 Desember 1986, bersama Baby. Halo Bo, coba tanya ke papa mama kawan-kawan, ada nggak dulu masuk ke sini? Cerita di kolom komentar ya. Terowongan penyeludup. Ini adalah cerbung kelompok tangan hitam. Makanya subscribe ya, supaya bisa tahu isi lengkap dari cerita ini. Di channel ini ada kumpulan Bobo edisi-edisi yang lain. Betul kata Frankie, tanda Pak Kang Parjo telah kabur lewat jendela adalah pot yang di jendela itu tersenggol dan pecah. Mereka ingat-ingat plat nomor dari penjahat HX4374. Mereka ikutin terus. Sally yakin mereka tidak salah jalan. Bersambung. Gua yang bisa menyahut. Ini adalah kisah orang Indian kawan-kawan. Di pause dan zoom ya untuk lihat lebih jelas. Ini lanjutannya. Bona, gajah kecil berbelalai panjang. Nih Bona, nih Rongrong, kucing sahabatnya. Ketika angin bertiup kencang, pakaian mereka terbang. Bona menariknya dengan ogah-ogahan. Ia menyeret tali jemuran. Rongrong marah, bajunya kotor semua. Rongrong harus cuci ulang. Nih, Bona dan belalainya menjadi tali jemuran sebagai hukuman karena dia tadi hanya tidur aja. Ensiklo Bobo. Di sini, Bobo menjawab pertanyaan tentang sains. Ini lanjutannya. Yang kita tiru dari alam. Ada penyerap sinar matahari, resleting, dan lainnya. Juwita dan Sisirik. Juwita baik menyihir payung untuk anak ini. Tapi Sisirik membuat mereka kecebur ke kubangan. Juwita menyihir jas hujan untuk anak ini. Disihir awan petir. Tapi gini jadi akhirnya. Makanya jangan sirik ya. Rahasia Babet bagian keempat. Ini Babet yang bisu, tokoh utama kita. Ini Susi yang baik hati tapi lumpuh. Ini Bu Kor yang jahat. Ini Nita yang jahat juga. Babet sebetulnya sakit, tapi dia masih dipaksa mengemis. Nita mencuri dompet. Babet pingsan. Babet dibawa dan dirawat oleh seorang wanita yang baik. Nita dipukul oleh Bu Kor karena tidak membawa Babet pulang. Wanita ini memberikan pena dan kertas supaya Babet tulis. Tapi Ibu Kor keburu datang. Mau tak mau, Babet pulang bersama Ibu Kor. Di perjalanan, Babet ngelihat lukisan. Dia seperti kenal dengan rumah di lukisan itu. Babet menambahkan
pohon ek. Pelukis ini bilang bahwa rumah itu betul-betul ada di dunia ini. Rumah itu nyata. Sepertinya Babette mulai mendapatkan ingatannya lagi. Ceritanya bersambung. Sahabat Bobo. Di sini kawan-kawan bisa terkenal. Coba tanya papa mama kalian. Ada nggak dulu masuk ke rubrik ini? Cerita di kolom komentar ya. Ranking pertama. Ini cerita siswi ini iri pada yang ini karena dapat ranking pertama. Padahal dia dari anak kurang mampu. Makanya selalu rajin belajar ya. Sayembara Bobo berisi pertanyaan untuk kita jawab. Coret-coret. Ada puisi, ada gambar. Berani nggak menggambar dan nulis puisi? Untuk latihan di rumah, ada kelas 3, kelas 4, dan seterusnya. Cerita dari negeri dongeng. Ini Oki, ini Nirmala dengan tongkat wasiatnya. Mereka ke kebun bunga. Nirmala kemudian sadar. Tongkat wasiatnya hilang. Untunglah satu peri membawakannya untuk Nirmala. Dari Senen ke Salemba. Cerita ini mengajarkan kita untuk benar-benar paham rute lalu lintas. Kita harus bersama orang dewasa yang lebih paham ya. Di pause dan zoom untuk lihat lebih jelas. Tak disangka dan arena kecil. Ini berisi kumpulan cerita singkat kiriman kawan-kawan. Nah, coba tanya ke papa mama kawan-kawan. Ada nggak dulu masuk ke rubrik ini? Coba cerita di kolom komentar. Coba tanya juga ke papa mama. Dulu penggemar Bobo bukan? Harusnya sih mereka penggemar Bobo juga. Hihi, lucu ya. Sekian lama yang lalu, sekarang muncul lagi di sini, di YouTube ini. Makanya ingat subscribe, like, komen, dan share channel ini. Biar kami para mainan selalu semangat bercerita. Ini kisah keluarga Bobo. Jalan-jalan. Ini si Bobo yang selalu berbaju merah, huruf B di depan bajunya. Ini Tompel, anjingnya Bobo. Siapa tahu kita ketemu anjing yang lain ya Tompel. Guk, sahut Tompel. Mau ke taman ya? Tanya Lila. Aku ajak anjingku ya. Biar Tompel bisa main dan lari bersamanya. Bobo dan Tompel setuju aja. Tapi anjingnya Lila bukan anjing kecil. Besarnya hampir seperti anak kerbau. Biarpun besar, dia tidak galak loh, kata Lila. Tapi Tompel tidak senang. Dia tampak kecil sekali dibanding anjing Lila. Tompel segan bermain dan berlari bersamanya. Diam-diam Tompel mengeluh. Hoho Tompel, jangan begitu, kata Bobo. Tak mengapa kalau kau lebih kecil. Tapi aku punya akal untuk membuatmu bergembira. Kalau kau tak mau main dengannya, tidak apa-apa. Nah, jadilah begini. Bobo yang dikalungkan dengan tali pengikat dan Tompel yang membawanya.
Gitu kawan-kawan. Lucu ya? Nah, supaya kami semangat cerita, ingat subscribe, like, komen, dan share ya. Ingat kawan-kawan, subscribe ya.